Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 151. Keputusan Kim Shi-hun. Raja Iblis Balzac? Gaya bertanya dengan suara bergetar. Mereka sudah cukup kewalahan menghadapi Demon of Prophecy. Jadi wajar jika kepalanya terasa berat saat mendengar ada Raja Iblis lain yang terlibat. Wajahnya tampak cemas, dan tubuhnya sedikit gemetar. Reynald mengangguk. Ya, Raja Iblis Balzac. Dia adalah seorang Lich yang sangat kuat. Dialah yang menyebarkan penyakit di benua Ernor dan membangun pasukan undead. Jadi, kau bilang Raja Iblis itu datang ke bumi? Kim Shi-hun bertanya, ekspresinya penuh kekhawatiran. Reynald kembali mengangguk. Benar. Menurut Tuan Tyrion, Balzac menjual jiwanya kepada iblis dari dunia lain. Dengan kekuatan itu, dia berhasil menembus batas dimensi. Sial. Warna wajah Kang Wu langsung memucat. Aku benar dalam masalah. Dia tidak pernah berusaha menyembunyikan keberadaan Balzac dari orang-orang terdekatnya. Han Seola sudah cukup akrab dengannya. Chae Yeonju dan Kim Shi-hun juga pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan, Ibu Han Seolah, Kim Mi-jong, sudah terbiasa dengan kehadiran Balzac. Orang-orang sering melihat mereka berbincang, tapi Shi-hun dan Yeonju tidak tahu namanya. Bagi mereka, Balzac hanyalah monster kerangka yang dia panggil. Dan itu wajar. Bagaimana tidak? Balzac yang mereka lihat hanyalah sosok kerangka mengenakan celemek merah muda, sibuk mengurus pekerjaan rumah. Sulit membayangkan dia sebagai seorang Raja Iblis. Tapi tetap saja, situasi ini benar-benar buruk. Mungkin akan berbeda jika dia menyembunyikan Balzac, tapi kenyataannya tidak begitu. Mana mungkin aku bisa memprediksi hal seperti ini bakal terjadi? Sungguh tidak adil. Siapa yang menyangka Reynald akan mengikuti Balzac sampai ke dunia lain? Bahkan sejak awal, dia sama sekali tidak peduli dengan Reynald. Kenapa engkau tidak menjalani hidup bahagia dengan... Siapa namanya? Reina. Di duniamu sendiri. Kenapa engkau malah datang ke sini dan menggangguku? Tatapan Kang Wu dipenuhi kebencian saat menatap Reynald. Dia benar-benar terlalu ikut campur. Jika memang benua Ernor sudah damai setelah hilangnya Raja Iblis Balzac, maka seharusnya dia diam saja dan menikmati kedamaian itu. Dia bahkan sudah mendapat pengakuan cinta. Beraninya dia pergi ke dunia lain, seperti sedang syuting drama romansa, lalu tiba-tiba kembali ke bumi setelah meninggalkan kekasihnya. Kang Wu benar-benar ingin merobek kepalanya dan melihat apa yang ada di dalamnya. Sementara dia memelototi Reynald dengan kebencian, percakapan di sekitarnya terus berlanjut. Jika itu adalah iblis dari dunia lain, ku dengar dia adalah puncak dari semua iblis. Makhluk yang memiliki lautan energi iblis dalam dirinya. Ruangan mendadak terasa berat. Oh sial. Kang Wu merasakan kepalanya mulai berputar. Sepertinya dia tahu cukup banyak tentang sosok itu. Tentu saja, meskipun Reynald menuduhnya sebagai Raja Iblis, bukan berarti orang-orang akan langsung mempercayainya. Jelas, mereka lebih mungkin percaya kepada Kang Wu daripada seseorang yang tiba-tiba muncul dari dunia lain. Kalau dipikir-pikir, Reynald sendiri mungkin yang akan menghadapi masalah nantinya. Tapi tetap saja, ada perbedaan besar antara tidak ada kecurigaan dan munculnya satu saja alasan yang membuat orang meragukannya. Seperti dinding antara 0 dan 1, sesuatu yang tak bisa diseberangi. Jika mereka mulai curiga, semua usahanya untuk membangun alibi sempurna dengan otoritas cloning akan sia-sia. Kang Wu segera membuka mulut. Tak ada waktu untuk berpikir lebih lama lagi. Itu Satan. Aku harus membuat mereka yakin bahwa pelakunya adalah Satan, apapun yang terjadi. Gaya dan Kim Shi-hun mengangguk. Ya, aku juga berpikir ini perbuatannya. Tidak ada makhluk lain yang mampu melakukan hal seperti ini selain dia. Dukungan mereka benar-benar membantu. Jadi, Satan adalah nama iblis yang memiliki lautan energi iblis di dalam dirinya? Tanya Reynald, matanya berbinar penuh antusiasme. Tentu saja, ya. Meskipun aku tidak terlalu mengerti soal lautan energi iblis, jika kita berbicara tentang kejahatan tertinggi, tidak ada yang lebih pantas mendapat gelar itu selain Satan. Bagus sekali, Shi-hun. Kang Wu mengepalkan tangannya dengan puas,
saat melihat Kim Shi-hun tanpa sadar mendukung argumennya. Sedikit dorongan saja sudah cukup. Tanpa perlu repot-repot berusaha lebih jauh, mereka sudah mengklaim bahwa Satan adalah dalangnya. Bagi Kang Wu, ini seperti bisa membuang ingus tanpa harus menyentuh hidungnya. Bagus sekali, anakku. Tentu saja dia senang. Saya mengerti, kata Reynald mengangguk kecil. Setelah berpikir sejenak, dia menoleh ke Gaia. Begitu, jadi bukan kebetulan aku bertemu dengan Miss Gaia di sini hari ini. Apalagi omong kosong ini? Ekspresi Kang Wu langsung berubah masam. Reynald berbicara dengan nada serius. Pertemuanku dengan Miss Gaia adalah bagian dari bimbingan dan wahyu dari Tuan Tyrion. Omong kosong, aku bisa menyebutnya takdir. Gaia tampak ragu mendengar perkataan Reynald. Wajar saja, siapa yang tidak akan merasa aneh jika seseorang dari dunia lain tiba-tiba berbicara tentang takdir. Aku tidak bisa mengalahkan Raja Iblis seorang diri. Kalau begitu kenapa kau datang ke sini? Dasar bodoh. Tapi jika Miss Gaia dan aku bekerja sama, kita bisa melakukannya. Sebagai utusan Dewa Pahlawan Tyrion, aku ingin membantu Miss Gaia. Gaia terdiam setelah mendengar pernyataan Reynald. Dia ragu. Haruskah dia mempercayainya? Kang Wu sangat ingin berteriak agar mereka segera memenggal leher pria itu. Tapi jelas ini bukan situasi di mana dia bisa melontarkan kata-kata seperti itu. Tolong tolak. Dia hanya bisa berharap Gaia menolak tawaran Reynald. Desir. Tiba-tiba, cahaya keemasan keluar dari tubuh Reynald. Cahaya itu mengalir ke arah Gaia, dan dia mengeluarkan suara kecil karena terkejut. Begitu. Apa yang sedang terjadi? Gaia mulai mengangguk perlahan, seolah dia baru saja menyadari sesuatu. Kim Shi-hun mengerutkan kening melihat perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Apa yang terjadi? Haruskah aku menyebutnya wahyu? Gaia bergumam dengan nada bingung. Aku menerima pesan dari Tuan Tyrion. Sepertinya ini adalah pertama kalinya dia mengalami sesuatu seperti ini. Kang Wu menatap cahaya keemasan yang mengelilingi mereka dengan ekspresi tak percaya. Serangkaian perkembangan yang terlalu nyaman, Seal. Jika hanya cahaya yang muncul, mungkin dia masih bisa menerimanya. Tapi kemudian, mata Reynald bersinar penuh keyakinan. Anda menerima pesan dari Tuan Tyrion? Ya, dia memintaku untuk mengalahkan iblis bersama Tuan Reynald. Wah, seperti yang kuduga. Aku tidak tahu apakah ini benar-benar takdir, tapi sepertinya kita beruntung bisa bertemu dengan Tuan Reynald. Gaia mengangguk sambil tersenyum tipis. Reynald membalas dengan senyuman cerah. Tidak, ini bukan keberuntungan, ini takdir. Haha, keduanya tertawa ringan. Namun, ekspresi Kim Shi-hun mengeras saat melihat mereka. Sementara itu, Reynald yang tidak menyadari perubahan suasana hati Kim Shi-hun mengalihkan pandangannya ke Kang Wu. Orang itu, dia baru saja bergabung dengan Guardian. Dia memang bukan seseorang yang dipilih oleh dewa, tapi dia adalah salah satu orang yang paling beriman. Jawab Gaia. Oh, senang bertemu denganmu. Aku Reynald. Reynald mengulurkan tangannya ke arah Kang Wu. Wajah Kang Wu sedikit menegang. Sialan. Dia pasti akan dicurigai jika tidak melepas topengnya. Kang Wu menggigit bibirnya, diam-diam mengumpulkan energi iblis di dalam tubuhnya. Jika hanya untuk sesaat, aku pasti bisa melakukannya. Otoritas buta, kemampuan yang bisa menampilkan ilusi pada target. Efeknya luar biasa, tetapi jika targetnya cukup kuat, mereka bisa dengan mudah melawannya. Namun, ini bukanlah situasi pertempuran. Reynald mungkin sedang dalam kondisi santai. Jika dia bisa menciptakan celah walau hanya sesaat, maka dia bisa menggunakan otoritas buta untuk mengelabui Reynald. Aku harus berhasil. Taruhannya terlalu besar jika gagal. Saat dia melepas topengnya, Kang Wu langsung mengaktifkan otoritas buta. Senang bertemu denganmu. Aku. Oh, Kang Wu. Awalnya aku khawatir tentang bagaimana harus mengejar Raja Iblis Balzac. Tapi setelah melihat para pahlawan seperti kalian, aku merasa jauh lebih lega. Reynald tersenyum lebar. Mereka berjabat tangan sebentar. Lalu Kang Wu segera mengenakan topengnya kembali. Sepertinya, otoritas buta berhasil. Masalah yang dikhawatirkannya
akhirnya teratasi. Dia menghela napas lega, namun dia merasakan tubuhnya sedikit lemas. Apakah karena dia menggunakan otoritas buta terhadap seseorang yang menerima restu dari dewa? Rasanya seperti hampir separuh energinya terkuras habis. Kang Wu menatap Reynald dengan perasaan campur aduk. Apa yang harus kulakukan dengan orang ini? Yang jelas, Reynald adalah seorang utusan yang dipilih oleh dewa. Sebenarnya, dia sekarang adalah sekutu mereka. Jadi, apakah benar untuk menyingkirkannya? Kang Wu tidak bisa tidak bertanya-tanya. Setidaknya, dia tidak gila seperti Alec. Bagaimanapun juga, Reynald adalah seorang pahlawan yang berjuang melawan kejahatan. Dia bukan hanya orang baik. Dia mungkin sudah menyelamatkan banyak nyawa. Seolah-olah dia sedang melihat Kim Shi-hun dari dunia lain. Menyingkirkan seseorang seperti itu membuatnya merasa seperti sampah yang rela melakukan apa saja demi keuntungannya sendiri. Kang Wu menyipitkan mata, tenggelam dalam pikirannya. Saat itu, Reynald mendekati Kim Shi-hun dan mengulurkan tangannya. Senang bertemu denganmu, Tuan Shi-hun. Iya. Kim Shi-hun mengangguk sambil tersenyum canggung. Kang Wu menatapnya lekat-lekat. Ada yang aneh dengan sikap Shi-hun. Tapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, Reynald kembali berbicara. Miss Gaia, saya juga menerima wahyu baru dari Tuan Tyrion. Apa? Setelah bersalaman dengan anggota Guardian lainnya, Reynald melangkah mendekati Gaia. Lalu, dengan gerakan penuh keyakinan, dia berlutut di hadapannya, seperti seorang satria yang bersumpah setia kepada rajanya. Tuan Tyrion memintaku untuk melindungimu. Dia meraih tangan Gaia dan menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum. Ekspresi Kim Shi-hun langsung mengeras. Tuan Reynald, aku mengetahuinya sejak pertama kali melihatmu. Alasanku datang ke sini adalah untuk melindungimu. Dan kemudian, Reynald mencium punggung tangan Gaia. Wajah Gaia seketika memerah. Lihatlah ini. Kang Wu menyipitkan mata. Ini pertama kalinya Reynald bertemu Gaia. Tapi dia langsung bertingkah seperti pangeran dalam dongeng. Yang lebih konyol, dia sudah punya seorang wanita bernama Reina di dunianya. Kim Shi-hun mengernyit. Kang Wu mengalihkan pandangannya, memperhatikan ekspresi Reynald, Gaia, dan Kim Shi-hun. Tidak sulit untuk menyadari ada sesuatu yang aneh dalam atmosfer mereka. Beraninya dia mencoba merebut wanita Shi-hun? Tentu saja. Secara teknis, Gaia bukan wanita Shi-hun. Saat ini, Gaia hanya memiliki naksir sepihak padanya. Tapi tetap saja, tidak bisakah Reynald melihat situasi dulu sebelum bertindak? Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau dia hanya diam dan membiarkan ini terjadi, dia tidak pantas menyebut dirinya Hyong Shi-hun. Dan ini bukan karena aku khawatir Reynald akan mengetahui identitasku. Ini juga bukan karena aku takut Guardian akan memburu Balzac, monster panggilanku. Tidak, semua ini demi Kim Shi-hun. Ini benar-benar demi Shi-hun. Kang Wu mengangguk mantap. Jika ini demi cinta pertama Shi-hun, maka dia tidak punya pilihan lain selain membunuh pahlawan dari dunia lain ini. Dia tidak punya pilihan lain selain menikam sekutunya sendiri dari belakang. Shi-hun, percayalah pada Yongmu. Jika ini demi dirimu, aku rela tanganku kotor. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.